berkuasa ini. Jadi selain dari Allah ini makhluk, hanyalah dialah Allah SWT yang berkuasa. Selain dari Allah ini makhluk. Jadi makhluk ini tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa. Ini namanya makhluk, tidak bisa apa-apa. Maka hadirin yang mulia, kita selalu salawat pada baginda Rasulullah pada keluarga beliau dan para sahabatnya. Sudah ketetapan bahwasanya dialah Allah SWT yang kuasa. Dialah Allah SWT yang menetapkan kebahagiaan, kesuksesan manusia hanya dalam amal agama secara sempurna. Dan itu contoh Nabi SAW. Orang-orang terdahulu sudah mencontohkan hadirin yang ada orang yang punya harta yang banyak, yang mencari kebahagiaan di luar dari ketetapan Allah. Korun laknatullah alaihi. Orang yang punya harta yang banyak, tapi dia tidak mentaati perintah Allah SWT, maka Allah SWT hinakan beliau. Begitu juga Namrud hadirin yang Namrudnya pula punya harta yang banyak, orang kerajaan, seorang raja. Raja Namrud hadirin punya kerajaan, tapi Allah SWT binasakan beliau. Bahkan semakin hinanya ini hadirin, Namrud dibinasakan oleh pengawalnya. Ini diceritakan jadi kebiasaan Namrud. Ada satu ekor nyamuk juga yang masuk dalam kamar, tapi dia terkejap sebelah sayap. Maka nyamuk ini sudah sayapnya tinggal sebelah. Maka seketika ini Allah SWT kuasa. Nyamuk itu pernah dia hinggap di bunganya mawarnya Namrud laknatullah. Maka ketika di pagi hari ini Namrud ini, ketika Namrud akan di pagi harinya mencium bunga mawar, maka seketika itu satu ekor nyamuk masuk ke dalam hidungnya. Diceritakan ini. Maka dikatakan satu ekor nyamuk yang sebelah sayapnya hilang menggerogoti otaknya Namrud rahmatullah, masuk ke dalam otak. Maka Namrud ini semakin sakitnya, dia tidak tahan satu ekor nyamuk masuk ke dalam kepalanya, dalam otaknya. Maka dia panggil semua pengawalnya, buka alas kakinya, dipukulkan kepalanya, supaya ketika dia dipukul ini maka dia terisa enak. Ini Namrud berhenti itu sakit kepalanya. Ini dihinakan oleh Allah SWT, dipukul pakai alas kaki. Maka datang lagi satu pengawalnya, dia buka alas kakinya, dia pukul lagi kepalanya. Maka Namrud enak lagi dah rasanya, berhenti lagi sakitnya. Datang bahkan dia panggil, kumpulkan semua pengawalnya, dia pukul supaya dia minta supaya dipukul terus kepalanya. Bahkan dikatakan, diceritakan Namrud ini mati, sampai mati itu dipukul terus kepalanya sama pengawalnya pakai alas kaki. Allah SWT hinakan dia, dimatikan oleh pengawalnya sendiri, pakai alas kakinya lagi pengawal. Bayangkan hadirin. Itulah contoh bagi orang-orang yang telah durhaka kepada Allah SWT. Begitu diceritakan juga hadirinnya ketika Nabi Nuh alaihissalam berengkap suatu kapal. Maka dikatakan pengikutnya ini, umatnya ini Nabi Nuh alaihissalam, semakin banyak orang yang tidak suka kepada Nabi, pada Nuh alaihissalam. Hanya sebagian saja yang taat kepada Nabi. Maka hadirin yang semakin bencinya ini umatnya kepada Nabi Nuh. Maka dikatakan umatnya ini pergi buang hajat, buang satu duanya ini di kapalnya Nabi Nuh. Bayangkan ketika Allah SWT berfirman kepada Nabi Nuh, disuruh buat kapal suatu pegunungan yang tinggi, tapi umatnya ini banyak tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam, tidak beriman kepadanya. Maka mereka pun buang hajat di kapalnya Nabi Nuh. Maka diceritakan hadirin yang mulia, ada satu orang buta punya penyakit kulit. Orang yang buta punya kulis, punya penyakit kulit. Bayangkan itu. Semakin bencinya juga pada Nabi Nuh ini, dia buang hajat di kapalnya juga. Bahkan dia dipapa sama orang-orang sahabat untuk buang hajat di kapalnya Nabi. Tapi seketika dialah Allah SWT yang kuasa memperbalikkan. Ketika dia terpeleset, sudah berada dalam kapal, dia pun terpeleset itu orang buta. Maka seketika ini penyakitnya dan matanya sembuh semua.
Dia bisa melihat dan penyakit kulitnya ini sembuh seketika ketika berlumuran dengan kotorannya yang dalam kapal itu. Maka dia Allah SWT kuasa itu. Maka orang buta ini yang punya penyakit itu dia sampaikan kepada umatnya ini, sahabatnya, orang yang datang buat rupanya kotoran yang ada di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam ini bisa menyembuhkan penyakit. Bayangkan diri, kotoran kencingnya, buang hajatnya ini bisa menyembuhkan penyakit. Maka seketika dia umumkan ini, maka orang-orang yang pernah buang hajat di situ mereka pergi kumpul, dia kumpul kotorannya, air, semua itu kotorannya. Dia kumpulkan, mereka bersihkan, mereka ambil, mereka lumuri semua badannya, bahkan ada yang dia dimakan. Bahkan dikatakan dirinya ini kapalnya Nabi Nuh alaihissalam bersih seketika, bahkan lebih bersih daripada sebelum mereka buang hajat. Bayangkan. Ini dia Allah SWT kuasa membalikkan keadaan umat. Maka kata Allah SWT, itulah kebahagiaan diri yang mulia. Para orang-orang terdahulu paham atas perkara ini, maka mereka ini bagian mati-matian korban atas agama. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam paham atas perkara pengorbanannya. Rasulullah SAW paham atas pengorbanan agama sehingga mereka ini mendapatkan dirinya yang keridhaan oleh Allah SWT. Maka Allah SWT sudah ketetapan Allah SWT meletakkan kebahagiaan seluruh makhluknya sudah pada fitrahnya masing-masing. Siapapun yang mencari kebahagiaan di luar dari agama maka dia akan binasa. Fir'aun sendiri di depannya ini, di depannya ada lautan, di belakangnya tentara Fir'aun. Tapi Nabi Musa ini bermunajat kepada Allah SWT, minta pertolongan dari Allah SWT. Maka Allah katakan kepada Musa disuruh untuk memukul tongkatnya di depan lautan, untuk memukul lautan. Tapi kenapa Allah SWT tidak firmankan kepada Musa ini untuk langsung memukul Fir'aun saja, supaya dia langsung mati? Kenapa hanya disuruh untuk memukul tongkatnya ini di laut? Kenapa bukan hanya langsung Nabi Musa saja yang dipukul? Sebenarnya ini Allah SWT ingin melihat untuk menunjukkan kepada umat-umat sekarang ini bahwa disitulah tanda kekuasaan Allah SWT. Kenapa bukan langsung Fir'aun saja yang dipukul? Tapi kenapa Allah firmankan kepada Musa ini